Nah, hingga pada apa cuy? Pemirsa, tadi barusan ada benda jatuh, tapi nggak tahu apa di bagian gudang. Ya mudah-mudahan cerita ini aman untuk dibawakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa saya. Setiap hari doa saya seperti itu terus. Maaf ya kemarin ini sempat drop sakit ya kan, 2 hari nggak tayang, tapi udah mulai tayang lagi kok. Doain biar saya ini sehat terus ya. Begitu juga saya mendoakan kalian agar kalian ini selalu sehat. Oke, absen seperti biasa ya kan. Dengan kalian absen ini akan menambah kita saling tambah kenal. Kalian sering absen, saya tambah kenal kalian. Nah, buat kalian yang di rumah ini kadang-kadang nggak menerima tayangan di YouTube ya, notifikasi dari YouTube. Ketika saya tayang ini kalian nggak dapet. Nah, kalian bisa save nomor saya. Jadi kalian nanti bisa lihat di status saya di setiap jam 10 paginya. Ini kalian bisa save di kontak saya. Nah, ini kontaknya. 085870433336. 3-nya 4 kali. Oke? Coba lihat ke layar nih. Oke, udah. Seperti biasa, sekali lagi dikasih nama dan nama kota ya. Kalau nggak dikasih nama dan kota kalian, ini ketumpuk. Nanti saya balasnya bakalan lama juga akhirnya. Karena kalau dikasih nama dan kota, saya ini bisa langsung save. Kalau enggak, ini kan berarti nunggu balasan dari kalian juga. Terus nanti ketumpuk lagi dengan yang baru seperti itu. Nah, untuk cerita kali ini benar-benar mengerikan sekali. Ada kiriman dari salah satu subscriber, di mana kejadian ini kisaran tahun 90-an. Ada seorang dukun pengantin, dia nggak mau kalah, pokoknya saingan-saingannya dia ini harus di bawah dia dengan menghalalkan segala cara hingga dia menggunakan ilmu hitam. Dan pada akhirnya prias pengantin tersebut, dukun pengantin tersebut ini memang paling hebat di daerahnya, paling sukses, bisa dikatakan paling sukses di daerahnya. Hingga pada suatu hari si dukun pengantin tadi ya kan yang menggunakan ilmu hitam menemui musuh yang tidak disangka-sangka, seorang bocah ingusan yang baru belajar ngerias. Loh, kan bocah ingusan, masa iya bisa jadi lawan? Seperti apa sih ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Boom, boom, boom. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Nah, seperti biasa nama tempat tokoh disamarkan. Dari pengirim cerita ini mengatakan bahwa cerita ini sudah aman untuk dibawakan jika di kemudian hari ini ada permasalahan dalam cerita ini atau segala macam. Saya Rian Agus Widodo dan tim ini tidak bertanggung jawab. Tapi si pengirim ini sudah memastikan udah aman kok mas. Oke, kita langsung ke ceritanya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Sinta. Sinta ini hidup dengan ibunya. Sinta ini masih bocah SD. Bapaknya sudah lama meninggal. Dan sebelum bapaknya meninggal ini pernah berpesan kepada Sinta. Hingga Sinta ini masih terniang-niang. Nduk, nanti kalau udah gede, jangan sungkan-sungkan nolong orang yang lemah. Bapak pengen kamu itu berguna, membantu sesama. Bapaknya ini mengingatkan Sinta berkali-kali seperti itu. Setiap menjelang tidurnya Sinta. Sampai Sinta ini ketika ada apa-apa, ibunya selalu bilang, ayo, kamu gak boleh nakal sama temennya. Harus baik sama temennya. Sinta ingat terus. Ingat pesan bapak. Selalu seperti itu, ibunya mengingatkan seperti itu. Nah, di sini ibunya Sinta ini penjual jamu gendong, ya. Bisa dikatakan rumah Sinta sangat-sangat sederhana sekali. Ibunya ini jualan jamu gendong dan setiap paginya ketika meracik jamu, ya kan. Ini dari subuh, Sinta ini udah membantu bikin jamu kunir asem, beras kencur, segala macam jamu, pesanan-pesanan orang. Ini Sinta ikut membantu ibunya. Nah, nanti jika di jam sekolah, nanti barulah Sinta pamit sama ibunya. Bu, Sinta pamit sekolah dulu. Ibu hati-hati di jalan. Yo, Nduk, kamu juga hati-hati di jalan. Nah, seperti itu setiap harinya Sinta. Nah, setiap sepulang sekolah, ketika Sinta ini main dengan teman-temannya, sebayanya Sinta, ini seringkali bermain boneka. Dan ketika bermain boneka, ini Sinta selalu mencoba untuk merias boneka-boneka tadi dengan krayon. Nah, dulu itu krayon, kayak pensil warna gitu kan, untuk merias si boneka-boneka tadi. Jadi, Sinta benar-benar suka dengan rias.
Teman-temannya juga mengakui kalau riasan Sinta pada boneka ini bagus. Hingga setiap harinya, Sinta dan teman-temannya ini suka main boneka-bonekaan dan rias-merias. Pernah suatu hari, Sinta ini ngambil bedak dari ibunya dan pensil alis. Dia coba merias teman-temannya. Ya masih anak kecil, masih bocah, suka seperti itu. Hingga ibunya pas pulang, ibunya ini kaget. Dok, lah itu bedaknya ibu toh. Udah dok dimasukin. Nggih bu, Om Sinta pengen main rias-riasan. Ya udah dimasukin. Oh ibu punyanya itu kok. Nanti kalau habis piye? Nanti kalau ada acara arisan, ada kondangan, ibu nggak ada bedak piye? Ya bu maafin Sinta. Hingga pada akhirnya karena ibunya ini sering lihat, oh Sinta ini suka ngerias dengan menggunakan pensil warna. Ini Sinta suka gambar di kertas juga kadang. Ibunya ini ngerti, ini bocah suka ngerias. Hingga pada waktu kelas 6 SD menjelang lulus, ibunya ini ngomong sama Sinta, sebentar lagi kamu mau SMP, Nduk. Mudah-mudahan kamu lulus dengan nilai bagus. Iya, Bu. Terus cita-cita kamu pengen jadi apa? Sinta kok pengen jadi perias, Bu. Sinta mengatakan hal itu kepada ibunya, pengen jadi perias. Iya, Nduk. Ibu udah tahu. Dari dulu ibu ini ngeliatin kamu. Kamu seneng dengan tata rias. Ibu berdoa, semoga kelak cita-cita kamu itu terwujud. Nggih, Bu. Ibunya ini tahu. Nah, ibunya selalu ngetin. Ingat pesan bapak. Harus membantu sesama. Ingat yo. Nggih, Bu. Ya udah, nanti walaupun sudah lulus, tetap bantuin ibu jualan yo. Nggih, Bu. Tetaplah, Bu. Mosok Sinta nggak bantuin ibu. Yo, nanti kalau kamu bantuin jualan ibu rame, nanti ditabung uangnya buat beli make up. Yo, nggih, Bu. Sinta nurut. Sinta bener-bener penurut. Ini Sinta ini orangnya sabar, tekun belajar dan nilainya kalau pas sekolah ini selalu bagus terus. Singkat cerita akhirnya Sinta ini menginjak bangku SMP. Nah, pada waktu di SMP, ini Sinta mulai dengan teman-teman yang baru, ya kan? Teman-teman yang baru. Dan Sinta ini sudah dikenal dengan teman-temannya, Sinta ini pintar ngerias. Sering sekali Sinta ini diajak ke rumah teman-temannya. Dan salah satu temannya ini ada yang orang kaya. Dimana peralatan make upnya keluarganya ini lengkap. Sinta ini seneng banget ngelihat peralatan make up lengkap. Ini Sinta seneng banget. Serasa pengen nyoba semua. Nah akhirnya Sinta ngomong, sini coba aku yang rias. Teman-temannya dirias satu persatu. Dan teman-temannya ini senang dengan hasil riasnya Sinta ini senang. Ih, aku kelihatan cantik ya. Gimana sih kalau anak-anak SMP pada ngumpul? Kan seperti itu kan. Mungkin mereka ini lagi seneng-senengnya gitu kan. Sinta dipercaya teman-temannya ketika memang teman-temannya ini lagi pengen rias atau apa, ada acara apa. Sinta ini dipercaya untuk ngerias mereka. Acara ulang tahun mereka dengan keluarganya atau apa segala macam. Sinta dipercaya loh. Seumuran Sinta, seumuran masih SMP. Boom. Hingga pada suatu hari, ibunya Sinta ini ketika keliling di kampung ini jamunya masih, Bu Sri ini langsung ke pasar, menjajakan jamunya ini ke pasar, gitu kan. Tak jauh dari pasar, ibunya Sinta ini melihat ada salon rias, yang dimana memang rame. Nah pada saat itu juga, ibunya Sinta ini coba menawarkan, jamu-jamu. Hingga pada akhirnya orang yang lagi nyalon, yang punya salon, ini juga akhirnya pesan semua jamunya ibunya Sinta. Berhari-hari akhirnya menjadi langganan. Nah hingga pada apa cuy? Pemirsa, tadi barusan ada benda jatuh, tapi nggak tahu apa di bagian gudang. Ya mudah-mudahan cerita ini aman untuk dibawakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ceritanya. Soalnya ini ceritanya benar-benar agak mengerikan sih. Tadi yang jatuh apa sih? Keranjang. Apa sih? Keranjang. Tempat baju pengantin. Iya. Lah ini ceritanya pengantin. Makanya gue takut. Jadi ada di gudang sebelah. Ibu ini kan juga perias juga dulunya. Nah, ibu ini naruh baju-baju pengantin yang udah nggak dipakai ini di bagian gudang gitu. Karena kemarin dipakai anak-anak syuting film gitu kan, akhirnya pinjem ibu gitu kan. Nah, ini belum dibawa pulang, akhirnya ditaruh di gudang. Tiba-tiba kok jatuh tadi. Oke, kita lanjut ya. Merinding aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, ibunya Sinta sepulangnya jualan, ibunya Sinta ini ngomong sama Sinta, "Duk, ibu itu punya langganan, Duk, sekarang baru. Kamu tahu nggak, Duk? Itu di depan pasar. Itu ada salon rias pengantin besar sekali, Duk. Itu punyanya Bu Sri karyawannya sama yang pada nyalon di situ. Itu pesen jamunya ibu. Ibu sering ke situ. Oh, Sinta pengen Bu belajar di situ. Ya wes,
besok pagi kalau pas libur, gitu, ikut ibu jualan. Nanti kita coba ngomong sama Bu Sri, pemiliknya. Siapa tahu kamu dibolehin belajar di situ kalau pas kamu sekolahnya libur. Iya Bu, Sinta mau Bu. Sinta seneng Bu. Wah, Sinta seneng banget menunggu hari libur. Tibalah hari Minggu. Nah, ketika pas hari Minggu, akhirnya Sinta ini ikut ibunya jualan. Dan seperti apa yang dijanjikan oleh ibunya, akan menuju ke tempatnya Bu Sri, salon rias pengantin yang besar. Nah, bisa dikatakan Bu Sri ini dukun rias juga ya, dukun rias. Kalau di era dulu, ini dukun rias ini ya kayak perias pengantin gitu ya. Cuma namanya kayak dukun rias gitu, dukun rias. Sama kayak dulu ada juga di daerah saya ini namanya dukun bayi gitu kan. Yang melahirkan, ini yang gak bidan gitu kan, yang bukan bidan, yang di rumah-rumah, ini namanya dukun bayi. Kalau sekarang mungkin perias pengantin gitu kan. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, sesampainya di tempat Bu Sri ya kan, akhirnya semua pada pesen jamu dan ibunya Sinta ini ngomong ke Bu Sri. Bu Sri, nuwun sewu. Yo, ono apa Mbak? Ini kira-kira kalau putri saya ini ikut belajar ngerias di sini boleh nggak? Loh. Lah terus sekolahnya gimana? Yo, pas hari Minggu aja nggak apa-apa. Oh, kalau mau belajar boleh, tapi yo saya ini nggak ngasih uang loh yo. Kalau mau lihat dulu apa-apa segala macam ya nggak apa-apa. Tapi saya sama sekali nggak bayar loh yo. Saya nggak mau nanti kamu sama anak kamu itu berharap saya ini ngasih uang. Mboten kok Bu. Putri saya ini pengen belajar. Yo wes, kalau nanti pas libur kesini aja. Dan akhirnya Sinta ini seneng mendengar Bu Sri ini memperbolehkan. Gimana lagi coba? Dengan Sinta yang maaf ya, hidup sederhana, dia nggak bisa untuk sekolah rias, dan ini ada yang dibolehin gratis, dan Sinta nggak boleh berharap dibayar juga gitu kan. Akhirnya ya kapan lagi? Akhirnya Sinta mau mengambil tawaran itu tadi. Dan setiap hari libur Sinta ini datang ke tempatnya Bu Sri. Bu Sri ini langsung ngomong, kamu ini masih anak kecil, yo. Jadi kamu harus memperhatikan. Yang jelas kamu nggak boleh megang make up dulu. Kamu harus melayani mbak-mbak itu, karyawan-karyawannya ibu. Nggih Bu, Sinta nurut. Sinta layanin. Sinta ngambilin cepet peniti itu kan ya, atau apa segala macam yang memang untuk ngerias segala macam. Sinta ini nurut. Nah, berjalannya waktu, setiap libur Sinta ke situ, ini anehnya, ini jadi Sinta ini sedikit mikir, aku ke sini tapi kok pekerjaanku ini aja ya, kok nggak diajarin apa, nyanggul atau apa, pakai gelung atau apa, ini nggak. Anehnya, Sinta di tempatnya Bu Sri, ini bak seorang pembantu rumah tangga. Bum. Bu Sri ngomong, kamu jangan berharap ya pengen jadi perias pengantin yang hebat atau segala macam. Pokoknya kamu kalau di sini, ya udah kamu bersih-bersih dulu. Semua salon ini dari dapur sampai di depan itu kamu harus pel, kamu harus sapu. Ngerti kamu? Nggih Bu, nurut. Sinta nurut. Ini harusnya kan apa kayak orang di sini bukan pembantu kok. Ya kan? Mau belajar kok. Kenapa di sini malah diperlakukan seperti ini? Sinta terus-menerus seperti itu. Anehnya, setiap berangkat ada job gitu kan ya. Ada job rias pengantin di luar kota atau di mana di daerah-daerah mana. Ini Sinta malah disuruh jaga salon. Sinta bingung. Dan Bu Sri selalu ngomong, pokoknya pekerjaan ngepel, nyapu, nyiapin makanan segala macam jangan pernah telat. Tapi Sinta semangat di sini, sabar. Mau. Sinta ngepel, nyapu segala macam, nyuci piring, apa segala macam. Mau. Karena memang rumahnya Bu Sri sendiri ini ada di belakang salon tersebut. Hingga pada suatu hari ya kan, Sinta akhirnya kan melihat cara ngerias, oh itu kayak gitu, oh pensil alis kayak gitu. Nanti Sinta ini pulang ke rumah, dia sampai gambar sendiri, oh bikin alis seperti ini. Sampai gambar sendiri pakai pensil biasa, pakai pensil tulis di kertas. Oh bikin alis yang gambarnya kayak gini ya. Sinta belajar dari seperti itu. Sinta ngamatin, oh cara make upnya seperti ini, cara seperti ini. Sinta mulai ngerti. Hingga pas tiba hari Minggu libur, yang dimana setiap libur Sinta kan pasti ke tempatnya Bu Sri ya kan. Nah kebetulan siangnya Bu Sri ini ngomong sama Sinta, ini nanti kamu pokoknya seperti biasa ngepel, masak, nyuci piring apa segala macam harus bersih. Rumah saya juga, nanti kamu ke belakang bersihin terasnya segala macam. Yo, ngerti gak? Iya Bu, memang Bu Sri ini terkenal galak. Sinta nurut banget. Karena apa? Sinta pengen belajar, pengen ngerti. Pada saat itu salon tutup, ya kan? Hanya pintu sebelah doang yang dibuka. Jadi nggak buka penuh, ini nggak, karena memang nggak ada karyawan, karena Bu Sri dan karyawan ini berangkat ngerias. Nah, singkat cerita, pada sore harinya ini Sinta saat lagi nyapu, karena Sinta ini mau pulang ya kan. Ini ada seorang mbak-mbak usianya mungkin 20 tahunan.
Kan berarti di atas Sinta banget ya kan. Sinta waktu itu kan masih SMP. Nah, pada saat itu mbak-mbaknya ini nanya ke Sinta, "Assalamualaikum." "Oh, waalaikumsalam mbak, ada apa ya mbak?" "Dok, salonnya buka nggak?" "Oh, enggak mbak, ibunya lagi pergi." Aduh, gimana ya? Memang pada tahun itu, ini yang namanya salon ini jarang sekali. Perias pengantin nggak seperti sekarang. Setiap gang ada, ya kan? Setiap daerah ada, setiap desa ada. Kalau sekarang, nah kalau dulu, ini sangat jarang sekali. Ibu saya sendiri ini adalah seorang perias dulunya. Nah pada waktu saya kecil ini saya tahu bahwa memang jarang, nggak ada perias-perias. Makanya daerah-daerah yang jauh-jauh ini memang rela datang gitu kan, untuk memakai jasa ibu saya gitu kan. Nah memang pada saat tahun-tahun itu memang jarang sekali. Ini seperti yang dialami di kehidupannya si Sinta. Memang jarang sekali pada saat itu. Nah pada akhirnya mbak-mbaknya ini maksa. "Dok lah kamu bisa ngerias nggak dok? Mbak ini mau pergi dok, mbak ini mau dirias." "Loh tapi saya riasannya nanti jelek atau gimana?" "Nggak apa-apa, udah karena mbak buru-buru." Ini ada mbak-mbak minta dirias. Nah pada saat itu mbak-mbak itu langsung dirias lah sama si Sinta. Sinta ini nekat, bener-bener nekat. Baru pertama kalinya Sinta ini ngerias di tempat itu. Biasanya Sinta ini ngerias di rumah, ngerias anak-anak ulang tahun ya kan, atau mungkin acara-acara apa, bocah-bocah ngaji, Kartinian gitu kan. Ini Sinta nekat sekali. Dan pada saat itu ya kan, Sinta ini udah selesai ngerias, mbaknya ini seneng. "Loh dok, riasanmu bagus loh, kamu masih kecil udah pinter loh." Lah riasan belum selesai, tiba-tiba Bu Sri pulang. "Sinta, kamu ngapain? Kok kamu berani-beraninya kayak gitu?" Maafin Sinta bu, maafin Sinta." Nah mbak-mbak tadi langsung belain Sinta. "Gini loh Bu Sri, tadi saya ini mau ada acara. Nah kebetulan kok ibu dan karyawan ibu ini kan lagi keluar ngerias. Lah ini kok adanya karyawan ibu yang di rumah ini, si Sinta ya Nduk namanya." "Iya, nah ini saya mintain tolong untuk ngerias saya bu." "Loh Sinta, kamu itu loh, ini kalau kenapa-napa sama mbaknya?" "Enggak kok bu, saya malah seneng dengan hasil riasannya. Si Sinta ini saya malah seneng kok bu. Biarpun masih kecil tapi udah pinter bu." Ketika mbaknya ini udah pulang ya kan, Sinta dimarahi habis-habisan. Kamu jangan sekali-kali berani-berani ya make alat-alat make up yang ada di sini tanpa izin saya, tanpa seizin saya, ngerti?" "Iya bu, maafin Sinta." Kamu ini kan belajar ke sini ya kan? Kamu itu jangan berani-berani kayak gitu. Itu namanya lancang, ngerti?" "Iya bu." Sinta ketakutan. Sekali lagi, kalau ibu lihat sendiri kamu berani-berani megang alat-alat make up ibu, nggak tak kasih belajar kamu di sini. "Iya bu." Sinta ketakutan. "Mas, horornya di mana?" "Ada horornya." Jadi urutan ceritanya biar jelas. Nah inilah, setelah Sinta ini dimarahi oleh Bu Sri, akhirnya Sinta ini tetap sabar ya kan. Sinta ngerasa bersalah. Sinta ini cerita sama ibunya, justru malah kena marah sama ibunya. "Lain kali jangan kayak gitu, itu namanya lancang kamu, bukan tempatnya sendiri kok. Kamu berani-beraninya seperti itu Nduk, gak boleh seperti itu, ngerti kamu?" "Nggih bu, tapi memang mbak-mbak itu maksa dan mbak itu seneng kok bu dengan hasil riasnya Sinta. Kalau kamu memang pingin ngerias, yuk kamu ngumpulin uang biar kamu bisa punya alat makeup sendiri. Kamu yang rajin, bantuin ibu, nanti ibu ikut nabung." "Nggih bu." Akhirnya Sinta ini bener-bener gak jajan sama sekali. Setiap ada uang saku dimasukin ke celengan, setiap ada uang saku dimasukin ke celengan, biar bisa beli alat-alat make up walaupun ala kadarnya. Singkat cerita, kembali lagi di hari Minggu ya kan. Setiap hari Minggu Sinta masih diperbolehkan di tempat Bu Sri. Tapi di sini sama sekali Sinta nggak boleh yang namanya pegang alat make up. Jadi cuma ngeliatin. Dan di sini Sinta yang saya bilang dari awal ya kan, hanya seperti asisten rumah tangga. Nah pada saat itu juga Bu Sri ngomong, "Itu rumah kotor belakang, aku minta tolong disapu. Ngerti kamu?" "Iya bu." Padahal sudah ada pembantu, tapi Sinta disuruh untuk menyapu. Nah pada saat itu Sinta nyapu ke rumah belakang yang memang luas. Ada pade-pade ya kan, yang dimana buat tempat nikahan gitu kan ya. Ada seperangkat alat pengantin segala macam. Ini semua komplit, alat-alat pengantin itu komplit sekali. Pada saat itu Sinta ini nyapu. Dari rumah yang belakang nih, yang besar nih, dari dapur hingga sampai depan, disapu semua sama Sinta. Nah Sinta ini menemukan kejanggalan. Ada satu ruangan, depannya ini ada bunga-bunga tapi berserakan. Sinta mikir, apa ini udah
nggak kepake ya? Dipikirnya Sinta, ini bunga-bunga untuk habis nikahan atau apa? Rangkaian-rangkaian bunga yang dipakai mempelai wanita gitu kan ya. Ini Sinta mikir apa itu? Bunga melati untuk ini ya? Tapi kok bunganya macem-macem. Disapu semua sama Sinta. Dimasukin ke serokan dan akhirnya dibuang sama Sinta. Setelah semuanya bersih, Sinta ini duduk-duduk di depan. Nah, di sini Bu Sri ngomong, udah duduk aja, nggak usah megang apa-apa. Udah duduk aja, liatin. Iya Bu, Sinta seneng sambil liatin. Karena udah capek, datang ke situ pagi, ini sampai siang disuruh seperti itu. Sinta nggak berani untuk ngomong, Bu saya lapar atau apa, enggak. Bener-bener Sinta nunggu disuruh. Kalau emang nggak disuruh, Sinta nggak makan. Ini menemukan kejanggalannya, kisaran mungkin mau asar gitu kan ya. Ada tamu seorang bapak-bapak. Nah, pada saat itu karyawannya bilang, Bu, Mbak Sastro datang. Siapa ini Mbak Sastro? Oh iya, yaudah ibu ke belakang dulu. Nah ini tamu lihat samping salon nih, yang dimana sama aja tembusannya ini ke rumah belakang. Nah berapa menit kemudian tiba-tiba Bu Sri ini masuk ke salon lagi lewat pintu belakang. Sinta sini. Iya Bu, ada apa ya Bu? Kamu kurang ajar ya. Ayo ikut ibu. Sinta diajak ke belakang, ditarik. Dan pada saat itu ini ternyata yang tadi datang ini adalah seorang dukun. Bapak-bapak tua ini sedang mempersiapkan kayak ritual apa. Dan di depan dukun tersebut Sinta dimarahi oleh Bu Sri. Kamu tadi buang bunga-bunga yang ada di sini depan pintu. Iya Sinta nggak ngerti Bu, soalnya semuanya Sinta beresin, takutnya nanti malah kena marah ibu. Kamu ngerti nggak itu bunga-bunga apa? Kamu nggak ngerti kan? Kok kamu berani-beraninya buang bunga itu? Sinta nggak ngerti Bu, beneran Sinta nggak ngerti. Nah Sinta sambil melirik bapak-bapak itu tadi sedang seperti ritual. Dan depan-depannya ini kayak ada banyak sesajen. Sinta kaget, ini ada apa ini? Kok tata rias ada kayak gini-ginian juga? Sinta bingung. Masih kecil kan Sinta, maksudnya belum nalar banget gitu kan ya. Sinta dimarahi habis-habisan oleh Bu Sri. Sampai Sinta di situ nggak kuat nangis. Jangan nangis kamu ya, kalau dibilangin itu jangan nangis, ngerti? Iya Bu, Sinta nggak bisa apa-apa. Dan hari itu juga Sinta disuruh pulang. Pulang sana. Iya Bu, Sinta pulang sambil nangis. Sinta gak berani cerita ke ibunya, takutnya dimarahin lagi sama ibunya. Untuk kali ini Sinta gak cerita sama ibunya. Cuma Sinta kaget. Itu bapak-bapak ada ritual sesajen segala macam. Ini lagi ngapain? Kalau toh hari-hari biasa sepulang sekolah ya kan, Sinta ini kalau ada orang yang mau minta dirias Sinta mau bantuin. Kayak ada ulang tahun, sunat atau apa. Dulu anak-anak sunat dulu, ini walaupun cowok ini juga dirias. Sinta sering dimintain tolong tetangganya. Apalagi tetangganya denger kan, oh Sinta sekarang udah ikut Bu Sri. Otomatis tetangganya ini percaya kalau Sinta ini sekarang udah bisa. Padahal di tempat Bu Sri, Sinta ini gak pernah yang namanya diperbolehkan pegang make up. Yang ada disuruh nyapu, ngambilin peniti segala macam, disuruh-suruh yang memang nggak ke arah ini ya, nggak ke arah tata rias malah. Tapi orang-orang warga sekitar ini memuji Sinta karena perhiasannya Sinta bagus. Ini berkat Bu Sri pasti. Seperti itu juga. Tapi Sinta udahlah nggak apa-apa ya kan. Nah disinilah Sinta mendapatkan upah dari tetangga-tetangganya. Sinta sebenarnya tidak ingin mengambil upah, tapi tetangganya memaksa. Ora apa-apa, Nduk, nggak apa-apa. Ini diambil, ini buat kamu, ditabung segala macam. Akhirnya ini Sinta ini punya tabungan. Tak hanya itu, Sinta ini masih tetap menyisihkan uang untuk apa? Untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Heran nggak? Orang kayak Sinta seperti itu masih peduli. Padahal Sinta ini masih punya keinginan untuk membeli alat make up, tapi Sinta ini tetap masih menyisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan sekitar-sekitar. Melihat orang-orang yang kakek-kakek, nenek-nenek, orang nyari rongso, orang minta-minta, Sinta ini masih ngasih, masih berbagi. Coba anak sekarang lah, nggak semuanya anak sekarang ini nggak peduli ya. Ada juga masih banyak kok gitu. Tapi yang saya temui ya kan, ini saya lihat ya kok kayaknya kurang sosial, kurang peduli dengan sesama. Yang saya lihat seperti itu. Makanya lewat channel Rian Agus Widodo, saya pengen membuat semua teman-teman ini bisa apa ya? Kalau nggak kita siapa lagi ya kan? Jadi mudah-mudahan channel ini berguna ya kan? Amin amin ya robbal alamin. Nah berjalannya waktu ya kan, Sinta kini sudah SMA ya kan? Saat SMA ini banyak warga yang ngomong, Sinta mau buka rias pengantin kecil-kecilan. Tetangga-tetangganya ini pada seperti itu. Nggak pula, saya belum berani Bu. Alat make up saya juga masih ala kadarnya seperti ini. Terus biayanya juga masih kebagi buat bayar sekolah. Gak apa-apa. Banyak kok yang ibu-ibu ini dari rumah bawa alat make up sendiri. Yang penting kamu ini yang ngerjain. Kita percaya kok. Wah hasil riasnya bagus, mbok buka. Nah inilah
peran tetangganya si Sinta ini nyupport Sinta agar Sinta ini buka rias pengantin. Tapi Sinta belum percaya diri karena apa? Kelengkapannya masih seperti ini. Nah, tapi dengan kelengkapan yang masih ala kadarnya, Sinta tetap membantu warga segala macam dan Sinta masih mendapatkan job-job dari warga. Pernah suatu ketika ya kan, ini ada Kartinian, anak-anak SD datang ke tempatnya Sinta ini dengan ibu-ibunya membawa alat make up sendiri, dengan membawa kebaya-kebaya sendiri. Ini datang ke tempat Sinta, ini hanya minta di make upin. Boom. Wah, Sinta kaget campur seneng. Banyak anak-anak kecil dari pagi udah ngerias Sinta dan semuanya ini puas dan semuanya ini memberi upah ke Sinta. Sampai ibunya ini seneng, ibunya Sinta ini seneng melihatnya. Pada saat itu Sinta ini melihat di antara anak-anak kecil yang lagi dirias, Sinta melihat ada satu anak kecil yang dimana dia hanya nonton. Ini anak datang tapi kok nggak sama ibunya, ya kan? Anak-anak SD datang kok nggak sama ibunya. Terus kok dia ini gak dirias sendiri. Akhirnya Sinta ngobrol sama anak kecil tersebut. Setelah semuanya selesai, Sinta ngobrol sama anak kecil tersebut. Kamu namanya siapa? Nama saya Diana. Kata anak kecil tersebut, kita sebut saja Diana, ya kan? Nah, Sinta tanya, lah kamu mau dirias gak? Enggak punya uang. Ya udah sini, mbak yang rias nggak apa-apa. Justru anak kecil tadi kerasa nggak enak dan anak kecil tadi lari. Pada saat itu ini ada ibu-ibu yang masih di situ ya kan, yang mungkin lagi nata-nata bajunya, ya kan, nata-nata baju terus mau pamitan. Nah, melihat Sinta ini ngajak ngobrol Diana, salah satu dari ibu-ibu itu tadi ini ngomong ke Sinta, Mbak Sinta, itu yang namanya Diana. Diana itu kan dari dulu sering ikut sih. Kalau pada kesini anak-anak dirias, Diana ini hanya di depan pintu rumahnya Mbak Sinta tok. Gak berani masuk, dia cuma ngeliatin. Dan di antara anak-anak yang lain, hanya dia yang gak pernah dirias kalau Kartinian. Loh, lah kenapa tuh Bu? Itu kan kedua orang tuanya ini bisa dikatakan yo kayak orang gak mampu Mbak. Yo maaf yo Mbak, yo saya ini yo gak mampu juga Mbak, sama sederhana. Tapi mereka ini hidupnya susah Mbak. Makanya saya ini kadang sedih lihatnya Mbak. Loh, gak apa-apa loh Bu. Nanti kapan-kapan lagi kalau ada acara apa-apa segala macem yang memang gak punya uang, saya siap ngerias kok Bu. Selagi memang bedak saya masih ada, alat-alat make up saya yang ala kadarnya ini masih ada, saya ini gak usah dibayar Bu. Buat nopo-nopo kalau buat warga sini. Itulah Sinta. Pada saat itu di sekolahan Sinta ini ada lomba makeup Kartini. Nah Sinta ini ikut. Pada saat Sinta ikut, boom, Sinta juara 1. Semua bangga melihat Sinta. Satu sekolah ini bangga. Sinta ini bisa membawa pulang piala. Sinta bangga, ibunya nangis. Bu, Sinta menang Bu. Dan pada saat itu hadiahnya ini besar. Lewat hadiah besar tadi, lewat uang yang cukup besar ya kan, buat Sinta ini besar, Sinta membelanjakan alat-alat make up. Boom, tambah lengkap alat make up Sinta. Sinta beli meja rias yang agak lumayan besar. Singkat cerita 1 tahun kemudian, di mana jatuh di hari Kartini ya kan. Nah, Diana yang gadis pemalu tadi, yang anaknya orang gak mampu gitu kan ya, ini datang lagi dia. Ngelihat teman-temannya lagi dirias. Sinta langsung ngomong, Diana pokoknya nanti tak rias Mbak. Kamu gak usah takut, pokoknya tak rias nanti. Gak usah bayar. Gak mau. Nah ibu-ibu tadi bilang, gak apa-apa Diana, mumpung Mbak Sinta mau. Ayo. Akhirnya Diana ikut dirias dan dipinjami baju. Diana senang sekali ikut Kartinian. Dan juga kan ada cowok-cowok juga kan, anak-anak kecil cowok kan ya, itu yang gak punya uang. Ini Sinta mau menolong juga. Sini Mas, tak rias Mas. Kan kadang ada pasangan-pasangan gitu kan. Nah ini Sinta mau ngerias. Gak cuma Diana yang ditolong sama Sinta. Pada akhirnya Sinta ini udah mulai jarang ke tempat busri. Sinta udah mulai sering ikut lomba-lomba. Dan Sinta ini selalu menang. Hingga pada akhirnya Sinta memutuskan untuk buka rias pengantin sendiri, kecil-kecilan, karena disupport warga. Dan bener-bener di sini harganya Sinta ini murah. Yang saya bilang ya kan, tahun itu, tahun 90-an sampai 2000-an lah. Ini rias pengantin ini masih jarang di tahun itu, masih jarang sekali. Ini Sinta, ini akhirnya diburu orang. Banyak yang menggunakan jasa Sinta. Padahal Sinta sendiri nggak punya rewangan, nggak punya nggak punya asisten gitu kan. Sinta nggak punya. Dikerjakan semua sendiri sama Sinta. Ibunya ini ngeliatin Sinta seneng sekali. Kabar Sinta ini buka rias pengantin, walaupun tanpa pelang dan segala macem, tapi ini kayak semacam kayak gedok tular gitu kan ya, dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut gitu kan ya. Nah ini kabar ini sampai telinganya Busri ini mendengar, oh dadi Sinta saiki ngono. Sinta dipanggil,
ada salah satu karyawannya Bu Sri ini memanggil Sinta dan Sinta akhirnya datang. Enten apa nggih Bu, ada apa? Kamu kurang ajar ya, kamu buka rias sendiri, kamu gak ingat? Kita ini semua yang ngajarin kamu. Kamu kan berarti melihat semua rias-rias segala macam ini kan dari sini. Kamu belajar di tempat ini. Kok kamu nekat buka dan gak ngomong sama aku? Maafin saya Bu, saya ini cuma kepengen membantu. Jangan sok-sokan bantu kamu ya. Tapi memang dari warga menyupport saya Bu. Saya yo seneng membantu orang Bu. Saya gak mau tahu. Mulai sekarang jangan sampai kamu datang ke sini lagi untuk belajar. Saya sudah tidak memperbolehkan kamu datang ke sini untuk belajar. Bu, tapi Sinta ini masih butuh pengalaman Bu. Gak iso, ora bisa. Betul kok gini, metu. Dan pada saat itu juga, ini akhirnya ketika ibunya Sinta ya kan, menjajakan jamu di setiap harinya, ini Bu Sri ngomong, mulai sekarang salon saya dan semua karyawan saya, begitu juga orang-orang yang kesini datang, ini nggak akan beli jamunya kamu. Ngerti kamu? Ibunya Sinta nangis di sini. Ini ada kasus apa lagi? Ibunya Sinta pulang ngomong sama Sinta. Kamu kenapa, Nduk? Ada masalah apa sama Bu Sri? Jangan bikin gara-gara, Nduk. Sinta dimarahin sama ibunya. Sinta jujur terus terang. Bu Sri ini nggak seneng kalau lihat Sinta ini nolong orang, ngerias di rumah, bantu-bantu orang-orang yang nggak mampu. Terus Sinta ini buka rias nganten, Bu Sri nggak suka, Bu. Makanya Sinta ini diusir. Akhirnya Sinta dipeluk sama ibunya. Karena ibunya juga sebenarnya support kan. Dari dulu ibunya ini support Sinta. Nah ketika Sinta ini udah mulai banyak orang datang, ibunya juga senang lihat Sinta ini nolong orang. Ini malah Sinta diperlakukan seperti itu sama Bu Sri. Otomatis ibunya ini ngerasa yang sedih ya kan. Memeluk Sinta. Sabar Nduk. Ya udah gak apa-apa. Lebih baik ibu kehilangan pelanggan daripada ibu kehilangan cita-cita kamu. Inilah seorang ibu. Nah, berjalannya waktu, Sinta ini tambah rame. Dan Sinta juga sudah lulus SMA. Saat itu juga karena udah lulus kan jadi leluasa Sinta ini. Belajar di mana-mana gitu kan. Nah, Bu Sri ini datang ke tempatnya Sinta. Sinta ibu mau ngomong. Iya Bu, ada apa lagi ya Bu? Saya salah apa lagi ya Bu? Ya salah lah, udah jelas. Kenapa saya menginjakan kaki saya di rumah kamu ini? Ke rumah yang, maaf ya, yang jelek. Ya berarti kan ada apa-apa. Iya Bu, ada apa ya Bu? Ibu ada perlu sama ibu saya apa gimana? Kebetulan ibu saya ini lagi keliling jualan jamu. Enggak, saya keperluannya sama kamu. Apa ya Bu? Kamu ngerti nggak? Jangan sampai kamu kalau ngerias harganya itu murah. Saya nggak suka. Ini sama aja matiin pasaran saya. Dengan adanya kamu seperti ini, orang ini malah memilih ke kamu. Nah, ini kan kamu curang berarti. Nah, saya minta harganya kamu ngerias itu disamain dengan harga saya. Ngerti kamu? Iya Bu. Tapi Bu, kan di tempat ibu lebih modern, lebih segalanya Bu. Masa iya dengan ala kadarnya saya ini harganya harus seperti yang di tempat ibu Bu? Ya mana mungkin orang mau Bu. Saya gak mau tahu. Ikuti aturan saya. Ngerti? Kamu gak ngerti apa-apa. Ujuk-ujuk buka dukun nganten gini kayak opo segala macam. Gak hormat itu tahu. Tahu gak? Kamu namanya gak hormat. Iya Bu, maafin saya Bu. Akhirnya Bu Sri meninggalkan Sinta. Sinta ini bingung. Baru Sinta ini namanya bernafas mau berkembang. Dan Sinta masih ingat kejadian di mana ada seorang dukun yang di rumahnya Bu Sri. Dan memang pada saat itu rias pengantin yang ada di jauh segala macam ya kan. Saat Sinta ini masih sering di tempatnya Bu Sri. Ini memang hanya Bu Sri yang namanya besar. Yang lain ini kalah semua. Nah, pada suatu hari ini datanglah karnaval. Pada saat itu sering karnaval ini kan keliling-keliling anak-anak SD, SMP, SMA. Ini pada dengan pakaian-pakaiannya masing-masing. Nah, pada saat itu Diana ini datang dengan ibunya. Ibunya Diana ini bilang, Mbak Sinta, ini saya ada uang. Ini sekalian buat bayar kemarin. Saya udah ngumpulin tapi maaf kalau kurang. Bu, nggak apa-apa Bu. Saya ini ikhlas Bu, bantuin Diana ini saya ikhlas kok Bu. Nggak cuma Diana. Banyak anak-anak sini yang memang pengen butuh diri ya. Saya ini siap Bu, nggak apa-apa. Inilah, Sinta ini bener-bener begitu baik sama warga. Sinta ini menolong orang ini nggak cuma Diana. Banyak warga-warga yang ditolong. Nah, di tiap Sinta ini nolong, ini Sinta selalu ngomong, Pak, Bu, Mbak, Mas, nanti kalau toh ada yang nanya, ini jangan bilang gratis ya. Bilang kalau memang bayar. Bilang seperti itu. Karena nanti takutnya ada prias-prias yang gak suka dengan cara saya seperti ini. Padahal niat saya ini pengen nolong. Nggih Mbak Sinta gak apa-apa. Iya. Sinta jadi selalu ngomong seperti itu sama warga. Antisipasi kabar ini terdengar oleh Bu Sri.
Dengan cinta seperti itu, ini Sinta semakin laris. Ternyata emang terdengar di telinganya Bu Sri. Bu Sri pun datang. Bu Sri ini ngomong, Sinta, aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus menaikkan harga. Tapi Bu, saya nggak mau tahu. Pokoknya harga kamu ini harus sama terus sama harga tempatku. Bu, tapi kelengkapan saya rias, saya nggak mau tahu. Ngerti kamu? Akhirnya Sinta ini nurut. Bu Sri pun akhirnya pulang. Ini pada suatu hari ini ada sebuah keanehan yang dialami oleh Sinta. Sinta ini mendapatkan job rias yang tempatnya ini agak lumayan jauh. Sementara Sinta sendiri tidak mempunyai motor. Jadi memang Sinta ini harus naik angkot. Ini job pertamanya Sinta yang di luar kota. Kalau yang di dalam kota, daerah, tetangga, kampung, segala macam, Sinta udah sering. Itu pun namanya udah bagus. Namanya Sinta ini benar-benar terkenal di kampungnya, di daerahnya. Nah, ini keluar kota. Sinta ini sudah bisa membeli baju-baju pengantin. Baju-baju pengantin tersebut ini dimasukkan ke dalam tas besar. Ini dibawa Sinta sendiri. Karena Sinta sendiri ini belum ada asisten. Dan semuanya dikerjakan oleh Sinta. Sinta ini naik angkot ya kan. Naik angkot ke tempat si pengantin. Naik angkot, sesampainya di sana Sinta ini ngomong sama si pengantin. Mbak, ini bajunya udah saya bawa semua. Ini acaranya besok pagi toh, bener akadnya? Iya Mbak Sinta. Kalau bisa Mbak Sinta kesini agak pagian ya. Ya jam 5 udah sampai sinilah, jadi gak gugup-gugup banget Mbak. Gak buru-buru. Karena nanti jam 7 pagi saya akad nikah Mbak. Nah begitu juga ibu dari si pengantin ini juga berpesan seperti itu. Iya Mbak Sinta, kalau bisa agak pagian ya. Siapa tahu nanti ada beberapa keluarga yang mau dirias juga. Oh nggih Bu, kalau gitu nanti saya pagi-pagi kesini Bu. Nah setelah itu Sinta pun akhirnya pulang. Sinta pulang, Sinta pun ngomong sama ibunya. Bu, baru pertama ini loh Bu, Sinta ngerias sampai luar kota Bu. Ya walaupun baru tetangga kota Bu, tapi Sinta ini kayak ngerasa udah seneng Bu. Iya Nduk, ini kan yang kamu mau Nduk. Ini tinggal nanti berkembangnya seperti apa. Tak doain terus, ibu bakal doain kamu terus Nduk. Ibunya Sinta. Sinta pun ngomong sama ibunya, Bu, pokoknya nanti kalau Sinta udah jalan lancar, yuk kalau bisa ibu jualan jamunya di rumah aja Bu. Sinta ini gak tega kalau lihat ibu ini keliling. Gak apa-apa Nduk. Bu, besok pagi Sinta dibangunin jam 3 ya Bu. Jam 3 pagi Sinta dibangunin Bu. Soalnya memang acaranya pagi Bu. Sinta takut telat. Ya Nduk, besok pagi tak bangunin. Singkat cerita, akhirnya Sinta pun tidur ya kan. Dan jam 3 pagi ibunya ini membangunkan Sinta. Nduk bangun, ini udah jam 3. Kamu kan mau ngerias. Oh iya Bu. Nah akhirnya Sinta pun bangun. Sinta persiapan segala macam, udah mandi segala macam. Dan ada beberapa yang harus dibawa Sinta, kayak tas make up kecil dan beberapa kelengkapan-kelengkapan rias yang memang mudah dibawa. Nah pada saat itu Sinta ini langsung menuju ke pasar. Karena memang di pasar itu yang dekat dengan angkot. Kayak terminalnya angkot di situ ya kan. Sinta pun ke terminal tersebut. Dan sesampainya Sinta ke terminal, ternyata ya kan, karena memang masih pagi, jam 4 pagi ya kan, belum ada angkot yang jalan. Jadi memang angkot nunggu jalannya ini, nunggu angkotnya ini penuh. Sinta udah masuk ke angkot. Berkali-kali Sinta tanya sama sopirnya, Pak jalannya kapan ya Pak? Yo nanti toh Mbak, lawang belum penuh kok. Masa disuruh jalan toh? Yo nanti kalau udah penuh baru kita jalan. Duh mana saya buru-buru lagi yo. Kira-kira jam berapa ya Pak? Ya paling nanti. Ya paling nanti sejam setengah lagi Mbak. Sinta berpikir gak mungkin ini. Kalau aku naik angkot gak keburu nih. Sedangkan pesanan dari si pengantinnya ini disuruh pagi datang ke sana. Ya paling gak jam 5 sampai sana. Nah sedangkan ini angkot jalannya nunggu penuh. Akhirnya Sinta memutuskan untuk cari ojek. Sinta keluar dari angkot ya kan, gak jadi naik angkot tersebut. Sinta ini naik ojek. Ketemulah salah satu ojek yang gak jauh dari situ. Pak, anterin saya Pak, saya ini mau ngerias. Ayo mbak. Dianterinlah sama tukang ojek. Nah di tengah perjalanan ya kan, di tengah perjalanan turunlah hujan lebat. Sinta bingung lagi. Apalagi Sinta ini membawa perlengkapan make up dan lain-lain. Ini kalau kehujanan malah gak jadi ngerias. Sinta bingung. Pak, neduh dulu aja Pak. Neduh. Karena ada ruko-ruko, akhirnya Sinta ini ngomong sama tukang ojeknya untuk neduh di depan ruko. Pak, neduh dulu Pak. Oh iya Mbak, lah mau pakai jas hujan apa gimana Mbak? Tapi jas hujannya ini cuma 1 ya Mbak. Gimana ya Mbak? Udah Pak, neduh aja dulu gak apa-apa. Ditungguin lah hujan ini. Saat Sinta ini panik, sedang sepanik-paniknya ya kan ya. Hujan belum juga reda. Tiba-tiba Sinta ini mendengar di telinga sebelah kanannya Sinta. Jadi tukang ojeknya ya kan. Ini Sinta, ini motor di sini. Ini di depan ruko Sinta ini. Nah tiba-tiba Sinta mendengar ada bisikan. Ojo khawatir Nduk, ora apa-apa, tenang beres.
Jangan khawatir, Nduk. Tenang saja, semuanya beres. Sinta mendengar suara itu. Suara siapa tadi yang bilang? Kok suruh tenang dan jangan khawatir? Kok semuanya beres? Ini suara siapa? Pak, Bapak tadi dengar suara nggak, Pak? Ora, Nduk. Lah suara apa tuh, Nduk? Wong suaranya hujan kayak gini kok, Nduk. Iya, Pak. Suara siapa ya? Sinta bingung. Aneh di sini, aneh. Bagi Sinta ini aneh. Kurang lebih 1 jam, ini hujan baru reda. Pak, ini udah mulai reda, Pak. Ayo, Pak, jalan, Pak. Takutnya nanti hujan lagi. Tiba-tiba terdengar lagi di telinga Sinta. Ojo gugup, Nduk. Sinta bingung. Ini siapa yang ngomong? Jangan buru-buru. Nah, akhirnya karena Sinta memang terburu-buru, akhirnya nggak mikirin suara-suara tadi. Nggak mikirin udah. Sinta jalan lah. Nah, setelah sesampainya di tempat pengantin tersebut, ya kan, ini acara sudah mau dimulai. Sinta gugup panik kan. Pak, ini Pak, ongkosnya Pak. Oh iya, Nduk, matur nuwun. Lah mau ditunggu apa enggak? Enggak usah, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Si Sinta ini langsung masuk ke acara hajatan tersebut. Ini kebetulan hari itu memang akad nikah. Jadwalnya ini akad nikah. Ini penghulu juga udah datang, keluarga juga udah pada datang. Sinta langsung buru-buru masuk ke dalam. Mumpung pengantinnya belum duduk di depan, karena tempat akad nikahnya ini di depan. Sinta langsung masuk ke dalam. Saat Sinta ini masuk ke dalam, baru sampai ke ruang pertama, jadi kayak ruang tamu gitu kan ya. Tapi tidak pakai kursi, langsung udah pakai karena ada acara hajatan gitu kan. Jadi pakai karpet gitu kan. Ini ibu dari pengantin wanita. Ini tiba-tiba datang. Mbak Sinta. Sinta langsung ngomong, Bu, maaf Bu, saya telat, saya kehujanan. Loh. Enggak telat kok. Lawang dandanannya cantik kok. Maksudnya Bu, loh, lawang putrinya ibu ini didandanin cantik kok. Lah itu loh, lihat, Sinta bingung. Siapa yang dandanin? Sedangkan Sinta ini gak punya asisten. Dan Sinta ini baru datang. Sinta langsung masuk ke kamar pengantin. Dan saat Sinta masuk ke kamar pengantin, Sinta kaget. Pengantin pria dan wanita ini sudah didandanin rapi, udah cantik. Dan Sinta bingung, ini yang dandanin siapa? Tiba-tiba pengantin wanitanya ini ngomong, Mbak, bener-bener loh Mbak, dandanannya bagus, ini riasannya bagus, aku seneng Mbak, matur nuwun Mbak. Sinta bingung. Loh, ini yang dandanin siapa? Loh, gimana toh Mbak? Tadi kan ada asistennya Mbak kesini, terus langsung dandanin kami. Katanya udah diarahin sama Mbak. Terus dia bilang kalau Mbak ini lagi kejebak hujan atau apa gitu di jalan. Tahu asisten dari mana? Sedangkan si Sinta ini gak punya asisten. Dan yang anehnya kan, kok tahu kalau Sinta lagi terjebak hujan? Ini siapa yang datang ke sini terus ngerias? Sinta bingung. Pada saat Sinta bingung, tiba-tiba ibu dari si pengantin wanita ini ngomong, Mbak Sinta, udah. Ini acara mau udah mulai. Mbak kalau mau sarapan dulu nggak apa-apa, sarapan Mbak, ayo. Nanti setelah sarapan baru ikut ke depan. Sinta bingung di sini karena memang Sinta ini belum sarapan. Sinta ini udah dikasih makan segala macam, ini sampai nggak doyan makan. Ini nasi di piring ini cuma diliatin, bingung. Ini siapa yang datang ke sini? Ini siapa yang dandanin pengantin-pengantin? Ini siapa? Sinta bingung di sini. Singkat cerita, ini Sinta ini masih kebingungan segala macam dan acaranya ini sorenya ini dilanjut resepsi. Dan setelah acara resepsi selesai, semua keluarga ini puas dengan riasannya Sinta. Mbak, aku ini benar-benar puas Mbak dengan riasanmu Mbak. Semua orang-orang ini seneng Mbak. Semua keluargaku ini puas Mbak dirias kamu. Iya, tapi yang tadi pagi itu gimana yo? Aku kok masih aneh. Udahlah Mbak, orang asisten kamu kok yang datang. Udah jelas tahu kalau kamu ini kejebak hujan. Iya tapi Mbak, aku bayarnya nanti yo. Kalau acara udah selesai, kalau udah buka amplop. Iya nggak apa-apa. Sinta pun seperti itu, ngomong seperti itu nggak apa-apa. Dan pada akhirnya Sinta pun pulang. Sinta ini sepanjang perjalanan sampai rumah ini bingung ini siapa. Dan kok ada suara kayak gitu, tenang aja Nduk. Kan ada suara kayak gitu sebelum Sinta ini berangkat. Pas kejebak hujan, ada yang membisiki Sinta seperti itu. Sinta tambah bingung sebenarnya ini. Nah, singkat cerita pada malam harinya, menjelang Sinta tidur, ini Sinta ngobrol sama ibunya. Karena memang tidurnya ini satu kamar sama ibunya. Bu, Sinta ini bingung Bu. Bingung kenapa toh Nduk? Ceritanya besok pagi aja Ibu ngantuk Nduk. Bu, sebentar toh Bu. Sinta ini pengen cerita. Lah yo cerita apa? Sinta ki aneh Bu. Udah jelas-jelas kejebak hujan. Sinta bakalan telat ke tempat si pengantin. Nah, sebelum Sinta ini meneruskan perjalanan, ini kok tiba-tiba ada yang bisikin Sinta, Bu. Sinta ini disuruh tenang, gak usah buru-buru. Semua akan beres. Ini suaranya ini seorang ibu-ibu tua, Bu. Ini siapa ya, Bu? Kamu itu loh, ngaco kamu. Loh,
Beneran kok Bu. Dan anehnya lagi Bu, setelah Sinta ini sampai lokasi Bu, ini pengantin udah dirias Bu. Padahal jelas-jelas Sinta itu telat Bu. Pengantin udah dirias dan pengantinnya itu bilang, katanya ada asisten datang ke sini, bilangnya disuruh Mbak Sinta. Mbak Sintanya masih ada halangan kena hujan. Kan aneh Bu. Wes Nduk, kamu ini kecapean Nduk. Mosok iyo kayak gitu Nduk. Lah ibu gak percaya ya wes. Besok nanti kalau pengantinnya kesini nganterin uang, ibu tanya sendiri kalau gak percaya. Sinta ini menjelaskan seperti itu sama ibunya. Bagi ibunya ini terlalu hayal. Hayalnya kenapa? Sinta ini belum bisa bayar asisten. Jadi ini kok aneh bagi ibunya. Akhirnya ibunya ini tidur duluan karena ibunya ini capek, kelelahan. Nah, Sinta ini masih mikir, kok aneh yo. Nah, pada akhirnya Sinta memutuskan untuk tidur. Sinta ini baru merem, tiba-tiba ini Sinta kembali mendengar suara perempuan. Perempuan yang suaranya ini sama dengan saat Sinta ini neduh. Ini tiba-tiba dengan jelas. Ini kata-katanya, ditelateni Nduk, aku matur nuwun. Ditelateni ya Nduk, aku terima kasih. Saya terima kasih. Sinta langsung bangun lagi, langsung bangunin ibunya. Bu. Apa toh Nduk? Ibu tadi dengar suara nggak Bu? Suara apa? Ada orang ngomong loh Bu. Bener-bener jelas di telinga Sinta Bu. Ditelateni ya Nduk. Ibu masa nggak denger sih Bu? Kamu ini loh, orang nggak ada siapa-siapa kok. Ibu kok. Orang percaya nek Sinta ngomong. Udah Nduk tidur kamu. Besok pasti ada kegiatan lagi. Sinta ini sampai bingung, ini suara siapa lagi? Boom. Nah, akhirnya Sinta pun memaksakan untuk tidur. Karena memang aktivitas dari pagi ini kan banyak ya kan. Akhirnya Sinta memaksakan untuk tidur. Nah, kejadian seperti ini terus-menerus. Terulang. Sinta sering mendengar suara perempuan tua dengan mengucapkan terima kasih dan memberi semangat Sinta. Aneh, ini siapa? Orang ini siapa? Berjalannya waktu, ini nggak cuma sekali. Ini Sinta dapat job lagi ngerias. Ini Sinta setiap ada halangan, ya, ada halangan entah itu apapun itu. Ini ketika Sinta sampai lokasi, ini pengantin sudah dirias. Sampai Sinta ini bingung sendiri. Aku nggak pernah bawa yang namanya asisten. Tapi ini kenapa seperti ini terus? Sinta sampai kesel sendiri. Sinta yang sabar ini jadi kayak, ini keanehan apa yang terjadi? Bayangin sih, kita ini belum sampai di tempat lokasinya. Dan ketika kita udah sampai, pekerjaan kita ini udah beres. Nah, ini siapa yang beresin? Dan ketika Sinta tanya sama yang punya hajat, katanya asistennya Sinta. Wes jal. Bingung kan? Ini berulang-ulang sampai ke-7 kali. Nah, yang ke-7 kalinya ini lebih parah. Nah, ini ada sepasang pengantin. Ini pesennya, ini hanya pengantin perempuan dan laki-laki, dan kedua orang tua dari pihak perempuan dan laki-laki yang dirias. Hanya itu saja. Sinta akhirnya mempersiapkan baju-baju sesuai pesanan. Berangkatlah Sinta ini. Ini kali ini tidak telat, tapi kali ini ada keanehan yang menurut Sinta nggak masuk akal. Ini sesampainya di lokasi si pengantin, sedangkan acaranya ini 2 jam lagi nih. Sinta baru memulai ngerias si perempuan. Gak lama kemudian si laki-laki. Ini sudah kelar ya kan. Tinggal 4 orang lagi. 2 orang tua dari perempuan, 2 orang tua dari laki-laki. Ini dari 2 keluarga. Ini tiba-tiba ngomong, Mbak abis ini aku ikut dirias aja Mbak. Mbak aku juga mau dirias Mbak. Aku mau toh Mbak. Semua minta dirias. Sinta ngomong sama pengantin wanita, Mbak saya ini gak bawa baju lagi kok Mbak. Adanya cuma itu. Mbak gak apa-apa Mbak, semua dirias saja Mbak, mumpung waktunya masih. Loh, tapi Mbak, ini udah apa keburu Mbak nanti Mbak acaranya? Gak apa-apa Mbak, Sinta ini udah ngomong seperti itu. Dan ini udah gak masuk akal. Dengan waktu yang sesingkat itu, Sinta bisa mengerjakan riasan sebanyak itu. 2 keluarga loh ini, 2 keluarga ini semua minta dirias. Dan pada saat itu langsung acara resepsi segala macam dan semua sudah terias rapi. Sinta kaget. Hah? Berarti cuma 2 jam aku ngerias sebanyak ini. Kok bisa ya aku? Kok aneh ya? Sinta bingung, padahal banyak sekali. Pada saat itu, Sinta ini bengong sambil mikir, sambil ngeliatin hasil riasannya. Perasaan semua riasanku bener, gak ada yang terlalu buru-buru, gak ada yang salah, gak ada apa. Kok secepat itu? Biasanya ini kalau ngerias kan harus hati-hati segala macam. Ini gak, dengan waktu yang singkat, Sinta bisa mengerjakan semuanya. Sinta duduk sambil melongo, sambil bengong. Nah, Sinta ini gak sadar. Ternyata Sinta duduk di samping ada seorang bapak-bapak. Di sampingnya Sinta ini ada seorang bapak-bapak. Dan bapak-bapak tersebut usianya kisaran 60 tahun. Ini tiba-tiba ngomong sama Sinta. Mbak Sinta, nggih Pak. Mbak Sinta ini ya dukun pengantinnya ya.
yang rias ini semua? Iya Pak, saya Pak. Seneng ya Mbak kalau punya rewangan. Maksud Bapak, saya nggak ada rewangan kok Pak. Saya ini sendirian. Rewangan itu maksudnya kayak asisten gitu kan. Bapak-bapak tadi ngomong seperti itu. Seneng ya Mbak kalau ada asistennya. Sinta ini ngomong sama bapaknya, Pak, saya ini nggak ada asisten Pak. Saya ini datang ke sini sendirian Pak. Kok Bapak tiba-tiba ngomong seperti itu? Iya, saya lihat ada asistennya kok. Bapak-bapak ini siapa? Nah akhirnya Sinta pun nanya, kalau boleh tahu Bapak ini siapa ya Pak? Saya ini saudaranya dari pihak laki-laki Mbak. Nah, nama saya ini Tohari. Nama saya Sinta Pak. Kok Bapak bisa tahu ya Pak? Nanti Mbak juga bakal ngerti Mbak. Ngerti gimana ya Pak? Bapak kok bikin saya bingung Pak. Sebenarnya siapa yang bantu saya dan Bapak bilang kok ada rewangan, ada asisten, maksudnya gimana toh Pak? Nanti Mbak tahu sendiri jawabannya. Nah sekiranya nanti di kemudian hari butuh bantuan saya, Mbak bisa datang ke alamat rumah saya. Nanti alamatnya saya kasih tahu. Nah akhirnya bapak tersebut ini mengambil secari kertas dan menulis alamatnya. Dan diterima oleh Sinta dan dimasukkan ke dalam tas Sinta. Sinta bingung, ini kok aneh ya. Udah 7 kali ini dan yang paling aneh yang ke-7. Yang biasanya telat, udah dirias. Kalau ini enggak. Sebanyak itu bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ibarat kata ini kayak kita ini nggak mungkin ya kan, perjalanan yang jauh ditempuh hanya waktu dalam waktu yang misalnya harusnya sejam, ini cuma 5 menit gitu kan. Nah ini yang nggak masuk akal buat Sinta. Sinta bingung ya kan, berjalannya waktu Sinta bingung, nggak menemukan jawaban segala macam ya kan. Hingga pada suatu hari ternyata omongannya dari Pak Tohari ini terbukti. Di sini nih, Sinta ini mau tidur. Udah lelah sekali Sinta ini tidur karena kegiatan banyak banget ya kan. Tidur bersama ibunya. Ibunya ini biasa terbangun di jam 3 pagi. Sinta dibangunin sama ibunya. Dok, ibu mau bikin jamu, kamu mau bantu nggak? Bu, Sinta capek banget bu. Tapi sambil merem, ngomongnya ini sambil merem. Bu, Sinta capek banget bu. Udahlah, besok lagi aja ya bu. Ngapurone Sinta bu, ngantuk banget. Oh ya wes, ibu tak ke dapur dulu dok. Ibunya pergi ke dapur. Gak lama kemudian, ini mungkin belum ada 2 menit, mungkin belum. Ini tiba-tiba ibunya ini datang lagi. Dok, Sinta langsung ngomong. Apa sih bu, Sinta ngantuk bu. Sinta besok lagi aja bu, bantuinnya bu. Dok, Sinta kaget. Loh, kok suaranya bukan suaranya ibu setelah dia mata-matin. Dok, Sinta langsung terbangun. Saat Sinta terbangun, boom, Sinta kaget. Ternyata ada nenek-nenek memakai sanggul lengkap dengan menggunakan kebaya lengkap. Tiba-tiba nenek tersebut ini kembali bicara dengan Sinta. Dok, jenengmu Lastri. Kamu siapa? Nenek siapa? Mbak siapa? Sinta ketakutan. Mbak kesini ini mau ucapkan terima kasih. Kamu ingat ada bocah kecil yang dulu sering kamu tolong, yang bernama Diana? Dia adalah cucunya aku, cucunya Mbah. Sinta bingung di sini. Hah, cucunya maksudnya gimana ini orang? Ini orang apa setan? Sinta bingung di sini. Diana adalah cucuku. Kamu berkali-kali membantunya. Dan kamu ingat, dan selama ini yang membantu kamu merias. Di saat ketidakmungkinan kamu lakukan, aku yang selalu membantu kamu. Anggap saja itu balas budi dariku. Aku Lastri. Teruskanlah merias. Sinta mau ngomong udah gak bisa. Dan tak lama mbah-mbah tadi yang mengaku namanya Lastri ini langsung berjalan keluar tanpa menghilang. Nah Sinta ini udah gak bisa ngomong apa-apa, udah gak bisa minta tolong atau apa. Yang namanya ketakutan gimana? Gak bisa ngapa-ngapain. Dan setelah berapa menit ini barulah Sinta bisa teriak minta tolong. Tolong! Ibu! Akhirnya ibunya masuk. Oh nopo, doa nopo. Kok teriak-teriak? Bu, tadi ada orang masuk ke sini. Orang siapa? Ada mbah-mbah bu kesini. Ngaku nih jenenge Lastri. Terus bilang terima kasih sama aku bu. Ngaco kamu. Wes ayo ndang bantuin ibu. Nantilah bu. Tadi bener-bener. Nah saat itu juga ini Sinta langsung turun dari ranjang. Dia memastikan ini tadi orang bener gak ya? Mumpung udah ada ibu. Sinta langsung turun dari ranjang. Saat itu Sinta langsung keluar. Dan anehnya pintu rumah masih terkunci dari dalam. Terus
Terus ini siapa yang masuk? Si Lastri ini siapa? Dan nenek Lastri ini mengaku neneknya Diana. Sinta kebingungan, masa iya neneknya Diana? Keesokan harinya, ini Sinta langsung pergi menuju ke rumahnya Diana. Tanya-tanya ke orang-orang. Karena memang beda kampung. Dek, ada yang kenal Diana nggak, Dek? Yang ini loh, yang dulu pernah sering datang ke rumahnya Mbak kalau pas lagi bocah-bocah di Rias. Dia nanya-nanya nih. Hingga pada akhirnya ketemulah gubuk kecil dan orang menunjukkan itu rumahnya Diana. Rumahnya Diana ini masih memakai anyaman bambu. Ini sama sebenarnya dengan kondisi rumahnya Sinta. Cuma karena Sinta ini sudah ada berpenghasilan, jadi sudah mulai merenov pelan-pelan. Nah, sesampainya di rumahnya Diana, ibunya Diana, ini kalau di daerah saya ini namanya napeni beras. Apa sih, kayak lagi bersihin beras menggunakan tampah. Ibunya Diana ini lagi bersihin beras, ya kan, dari kutu-kutu dibuang gitu kan, dengan tampah yang besar kayak loyang tapi dari anyaman bambu gitu kan. Nah, ibunya Diana itu lagi mengerjakan seperti itu. Nah, ini Sinta langsung ngucap salam, "Assalamualaikum, Bu." Lah kok Mbak Sinta datang ke sini? Ada apa, Mbak? Mau nagih uang atau gimana? Enggak, Bu, enggak, bukan itu. Lah terus ada apa, Mbak? Sini duduk, Mbak. Maaf ya, Mbak, gone reget, Mbak. Enggak apa-apa. Udah, Bu, duduk, Bu. Saya kesini cuma mau nanya, Bu. Dalam aja ya, Mbak, dalam. Akhirnya diajak masuk ke dalam. Dan memang kondisi rumahnya ini ala kadarnya. Sinta ini ngomong sama ibunya Diana. "Bu, Diana ini pundi, Bu? Ada nggak, Bu?" "Oh, Diana sekolah kalau jam segini." "Lah, ada apa toh, Mbak Sinta?" "Jadi gini, Bu. Saya ini belum lama saya ini nemuin kejanggalan-kejanggalan aneh, Bu. Banyak sekali, Bu." "Aneh gimana toh, Mbak?" "Setiap saya ngerias, ini kayak dibantu orang. Tapi saya ini nggak ngerti siapa yang bantu, Bu. Dan saya ini, Bu, didatangi nenek-nenek, Bu. Pagi-pagi saya didatangi nenek-nenek dengan mengenakan kebaya, mengenakan sanggul, Bu. Ini tapi udah nenek-nenek, Bu. Terus nenek-nenek tersebut bilang kalau dia ini nenek dari Diana, Bu. Diana putrinya Ibu. Terus nenek-nenek tersebut yang menggunakan kebaya itu bilang kalau dia ini namanya Lastri, Bu. Bener nggak, Bu? Terus nggak lama terus nenek-nenek itu hilang, Bu. Pergi. Bener nggak, Bu?" "Loh, iya kok, Nduk, bener. Ibuku itu namanya Lastri, neneknya Diana." "Masa toh, Bu? Terus nenek Lastri ini di mana, Bu?" "Beliau sudah meninggal lama, Nduk." "Bu, yang benar, Bu." "Iya, Nduk. Nanti kamu tunggu dulu sebentar ya. Tak ambilin fotonya. Bener nggak apa yang kamu lihat?" Nah, disinilah ini ibunya Diana masuk ke dalam kamar mengambil foto yang ada di bingkai. Fotonya Bu Lastri, ibu dari ibunya Diana. Diperlihatkan, "Ini Mbak Sinta fotonya. Bener nggak?" Sinta nggak bisa ngomong, cuma diem dia. Nggak bisa ngomong iya, nggak bisa ngomong apa-apa. Sinta hanya terdiam, bengong, tercengang yang bener-bener kalian gimana sih ketika melihat sesuatu hal yang memang ini mustahil. Dan ini dialami oleh Sinta. "Mbak Sinta kenapa, Mbak Sinta? Mbak Sinta kenapa?" Sinta hanya mengangguk. Iya. Setelah fotonya diambil lagi oleh ibunya Diana, Sinta baru bisa ngomong. "Iya, Bu, orang itu. Orang itu mendatangi saya pagi-pagi, Bu. Itu neneknya Diana, Mbak. Waktu itu meninggalnya tidak wajar, Mbak." Ini siapa Sulastri ini? Tiba-tiba menolong Sinta hanya karena Sinta merias cucunya. Masa hanya karena itu? Ini ada apa ini? Kok Sulastri bisa sebegitunya membantu Sinta hingga nama Sinta ini semakin besar? Nah, di sini ibunya Diana cerita. Jadi dulunya cerita flashback ke belakang. Pada suatu hari, Bu Lastri ini yang memang saat itu terkenal sekali, merias terkenal sekali, ya kan? Ini berada di kotanya Bu Lastri. Nah, saat rame-ramenya Bu Lastri, ya kan? Bisa dikatakan Bu Lastri ini adalah perias kondang. Kotanya bukan yang ada di kota Sinta sekarang, bukan. Jadi ada di suatu kota, ya kan? Bu Lastri ini saat kondang-kondangnya lagi moncer-moncernya, tiba-tiba Bu Lastri jatuh sakit. Bu Lastri jatuh sakit ini hampir 1 bulan. Nah, dalam waktu 1 bulan tadi ini semakin hari semakin kurus. Dibawa ke dokter tak kunjung sembuh. Dirawat di rumah sakit tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu malam, ini Bu Lastri di kamar tiba-tiba muntah. Ini darah disertai jarum. Ada 3 biji jarum. Saya lihat kayak gitu ya. Kok sampai ngeri, ada jarumnya loh. Nah, pada saat itu Bu Lastri ini teriak-teriak, Yayu, Yayu,
Yayu adalah ibu dari Diana. Pada saat itu Diana belum ada. Ini Bu Yayu, ini langsung nyamperin ibunya, Bu Lastri. Loh, ini apa Bu? Kok seperti ini? Nggak tahu Yu, nggak tahu. Leher ibu sakit. Bu, ini sebenarnya ibu kenapa? Duk, ini ibu kayak ada yang bikin. Ini ada yang nyerang ibu, Duk. Ada yang nggak suka sama ibu. Nah, memang Bu Lastri sendiri ini bisa dikatakan dia ini mengerti akan hal-hal seperti itu. Dia ngerti, dia paham dengan hal-hal mistis seperti itu. Hingga Bu Lastri ini bisa menjelaskan ke putrinya, yaitu Yayu. Dok, ibu ini diserang. Dan ini semacam seperti santet. Hah? Santet, Bu? Iya, ini jelas-jelas ibu disantet, Dok. Ini kayak semacam prank sedapur, Dok. Prank sedapur maksudnya, Bu? Pas lagi ngomong belum sampai ini muntah lagi. Darah yang kental. Bu, bingung lah Yayu. Pada saat itu Bu Lastri ini ngomong sama Yayu, "Yuk, ibu ngeri. Kalau ini turun temurun dan keturunan ibu terkena semua." Bum. Yayu bingung. Lah, kok bisa kayak gitu, Bu? Duh, mumpung ibu masih hidup, entah berapa lama lagi ibu akan bertahan. Gak perlu panggil siapa-siapa. Ibu cuma mau ngingetin, keturunan ibu, keturunan kamu selanjutnya, pokoknya keturunan keluarga kita, jangan sampai ada yang jadi tukang rias. Jangan sampai, Dok. Ini akan terancam. Santet ini bisa akan musnah, bisa akan terhenti. Ini lewat tangan orang lain, Dok. Nanti ada orang yang sama seperti ibu, tapi dia baik. Dia orang baik, dia yang bisa menghentikan. Tapi bukan keluarga kita yang profesinya ini sama kayak ibu, tukang rias, dukun penganten. Pada saat itu, ini hanya mengucapkan seperti itu Bu Lastri. Dan gak lama kemudian Bu Lastri bilang, "Duk, cukup no banyu putih. Ambilkan air minum hangat." Yayu langsung ke dapur ngambilin air minum. Ketika Yayu sampai kamar, Bu Lastri sudah meninggal. Dan gak tahu siapa pelakunya. Yang nyantet Bu Lastri udah meninggal. Itulah, ya kan? Itu sejarah di mana Bu Lastri ini meninggal. Kita balik lagi di mana Sinta sedang ngobrol dengan Ibu Yayu, ibu dari Diana. Ibu Yayu pun ngomong sama Sinta, "Itu Mbak, ceritanya ibuku meninggal. Ceritanya Ibu Lastri meninggal. Maka dari itu suami saya juga ikut melarang kalau semua keturunannya ini gak boleh ada yang rias. Diana itu ke tempat Mbak, bukan berarti sebenarnya dia ini minta dirias. Kalau pas lagi teman-temannya ke sana, dirias Kartinian, ada acara apa, karnaval atau apa, sebenarnya dia ini gak minta dirias, enggak. Saya ini udah ngelarang. Dia ini pengen belajar rias. Karena dari dulu ini sering mainan rias-riasan sama teman-temannya." Di sini Sinta langsung ngomong, "Bu, sama kayak saya, Bu. Dari kecil saya seperti itu juga." Nah, itu Mbak yang saya takutkan, Mbak. Dia ini selalu celonong lari ke tempat Mbak. Saya ngerti, akhirnya saya jemput, saya susul. Kadang dia lari sendiri ketakutan kan pernah pas ditanya sama Mbak. Karena memang saya ini ngelarang biar gak jadi perias, Mbak Gedene. Lah, kok seperti ini? Nah, Mbak ingat kan? Tadi saya cerita bahwa ibu saya bilang nanti akan ada yang nolong orang lain. Mungkin orangnya Mbak Sinta yang bakal nolong. Buktinya Mbak Sinta ini yang didatengin ibu, didatengin Bu Lastri. Sinta bingung lagi. Lah, terus saya bisa apa, Bu? Saya harus gimana, Bu? Saya juga nggak ngerti hal-hal seperti itu, Bu. Bu Yayu ini di sini nambahin ngomong. Padahal saya ini antara dilema, Mbak. Kalau lihat dia namain rias-riasan, saya ingat ibu. Masa iya perjuangan ini gak diteruskan? Memang saya sendiri ini gak berani meneruskan ketika ibu sudah ngomong seperti itu. Lah ini anak saya, putri saya. Masa iya dia lagi pengen belajar seperti itu, saya ini yang menghentikan, Mbak. Ya ampun, berarti ternyata selama ini Diana ke tempat saya ini gak ngantar teman-temannya, tapi dia ini pengen belajar rias. Iya Mbak, makanya saya larang. Selalu saya marahin, Mbak, kalau dari tempatnya Mbak. Ini gimana harus nyelamatin Diana yang kelak bisa jadi perias, tapi bisa berbahaya. Akhirnya di sini Sinta bingung.
Terus saya harus gimana Bu Yayu? Saya ini bingung. Saya nggak ngerti tentang hal mistis. Saya harus ke tempat siap. Oh, tiba-tiba Sinta ingat. Oke. Coba nanti akan saya pikirkan. Pokoknya saya pengen Diana bisa menggapai cita-citanya. Karena saya sendiri ini bisa membuktikan bahwa saya bisa. Dan Diana harus bisa. Saya nggak punya uang apa-apa untuk gimana Mbak, saya harus nggak usah Bu. Ibu itu nggak usah apa-apa ngeluarin uang atau apa, udah nggak usah mikirin yang seperti itu Bu. Lah saya nggak ngerti harus gimana. Udah, Ibu tenang. Akhirnya di sini Sinta yang jadi menenangkan. Sinta ingat akan Pak Tohari, di mana Pak Tohari pernah berpesan, suatu ketika kalau kamu butuh saya, kamu bisa datang ke alamat saya. Pada saat itu Sinta pun ngomong, lah kalau ini rumahnya, berarti rumahnya siapa Bu? Bu Ayu pun menjelaskan, kalau ini rumah suami saya, peninggalan dari ibu bapaknya. Nah akhirnya nempatin di sini karena memang rumahnya ibu, rumahnya Bu Lastri itu udah dijual. Oh gitu ya Bu. Ya udah Bu, saya permisi dulu Bu. Nanti saya bakal ngabarin ibu lagi. Hingga pada akhirnya Sinta berpamitan dan Sinta langsung pulang. Sinta langsung pulang membuka tasnya, dan ketika membuka tasnya ingat alamat Pak Tohari. Nah ini alamatnya ketemu. Pada saat itu memang ibunya Sinta ini lagi keliling jualan jamu. Akhirnya Sinta ini langsung menuju ke rumahnya Pak Tohari, yang memang harus naik angkot. Agak jauh memang. Setelah sampainya di tempat Pak Tohari, ternyata ini gak tahu ini kebetulan atau apa ya kan. Intinya ketika Sinta ini tanya alamat Pak Tohari pada salah satu warga yang ada di situ, warga di situ langsung menunjukkan, lah Niko Pak Tohari, itu Pak Tohari. Pak Tohari ini udah duduk di depan rumah. Rene, sini, rumahnya sini kok tanyanya di situ. Jadi kayak udah nunggu. Pak, saya udah tahu kalau mau datang. Masuk. Akhirnya disuruh masuk sama Pak Tohari. Istrinya Pak Tohari pun langsung membikinkan minum. Hingga pada akhirnya Sinta ini bercerita semuanya, urutan-urutannya. Pak, saya sudah menemukan jawabannya. Ternyata yang menolong saya ini seorang prias pengantin juga Pak. Tapi dia sudah almarhum. Namanya Bu Lastri. Dan meninggalnya ini karena kena santet Pak. Dan santet ini turun-temurun Pak. Dan barang siapa yang keturunannya ini menjadi prias pengantin juga bakal bernasib sama Pak. Nah saya ini ditemuin Bu Lastri lewat mimpi ini. Seolah saya ini harus nolong Pak. Saya ini bingung Pak. Saya harus gimana Pak? Wes ngerti. Apa yang kamu mau cerita atau segala macam saya udah tahu. Ya udah. Kamu pulang aja. Udah diminum dulu. Loh kok Pak saya ini pulang? Wes, nanti jawabannya kelihatan. Siapa yang nakal, siapa yang berbuat salah. Pada saat itu, Sinta ini bingung. Pak lah, tapi kan saya ini belum gimana. Wes ora usah wedi. Anteng wae kowe. Engko ana dalane dhewe, diminum. Udah dibuatin ibu loh. Nggih Pak, diminumlah sama si Sinta. Setelah diminum, akhirnya Pak Tohari tadi ini tiba-tiba ngomong, balik hati-hati. Lewate ojo dalan sing mau. Lewatnya jangan jalan yang tadi, harus pindah jalan. Yo, dieling-eling. Nggih Pak. Jadi lewatnya ini agak muteran akhirnya. Nggak tahu katanya apa, mungkin ini Nogodino atau apa segala macam, saya juga nggak ngerti. Karena pada saat itu penjelasan yang bagian itu kurang begitu jelas. Setelah itu akhirnya Sinta ini pulang. Nah, sesampainya di rumah seperti biasa, job-job terus mengalir. Sinta sering ke rumahnya Diana, sering ngajarin rias. Tapi Ibu Yayu ini masih ketakutan. Dan Sinta bilang, nggak apa-apa Bu. Bismillah, aman Bu. Wes bismillah aman Bu. Tapi Bu Yayu masih ketakutan. Ojo Mbak temenan. Tenan nih Mbak. Jangan diajarin rias-rias kayak gini. Nah sedangkan Diananya ini seneng. Apalagi Diana semakin tumbuh besar kan. Udah mau mulai menginjak remaja kan jadi tambah seneng. Berjalannya waktu, pada suatu hari, ibunya Sinta yang jualan jamu gendong, tiba-tiba ini ngomong sama si Sinta. Duk. Ngerti gak Duk? Ngerti apa toh Bu? Kamu bakalan jadi orang sukses. Loh, maksud ibu apa Bu? Duk, kamu tahu nggak? Di daerah kita ini sudah nggak ada pria selain kamu, Duk. Loh, maksudnya Bu? Lah, bukannya Bu Sri ini punya ruko itu? Lah, Bu Sri kan lebih moncer Bu, lebih hebat dari aku. Duk, ini ibu dengar kabar dari orang-orang kalau sekarang Bu Sri sakit-sakitan dan salonnya tutup. Semua barang-barang ini dijual. Sinta pun bertanya sama ibunya, sakit-sakitan kenapa toh Duk? Ibu nggak ngerti Duk. Coba kamu nanti kalau ada waktu, kamu ke sana. Biar bagaimanapun, kamu pernah di salon sana.
kamu ngerti caranya ngerias walaupun kamu itu yo nggak megang secara langsung atau apa. Walaupun kamu di situ katanya kamu disuruh nyapu lah, apalah apa segala macam. Tapi kan kamu dapat ilmu. Coba kamu ke sana. Dan hingga pada akhirnya setelah si Sinta ini tidak sibuk, Sinta ini ke pasar membeli tentengan buah untuk dibawa ke tempatnya Bu Sri. Dan ternyata benar, sesampainya Sinta di sana, keluarganya Bu Sri sudah di situ semua. Dan kondisi Bu Sri ini hanya sudah tiduran dan semakin kurus. Dan pada saat itu Sinta ini memanggil Bu Sri. Bu, Sinta datang Bu. Bu, kalau Sinta ada salah, Sinta minta maaf. Bu, ini Sinta loh Bu. Sinta Yondo. Padahal belum tua-tua amat, tapi ini kayak berasa kayak udah renta banget nih. Kayak udah sepuh banget. Di sini Bu Sri ngomong sama Sinta. Maafin ibu. Kalau ibu ini pernah salah sama kamu. Iya Bu, sama-sama. Justru Sinta ini yang mau terima kasih. Tanpa salon di sini Sinta ini nggak ngerti caranya ngerias, caranya apa. Enggak. Kamu tidak pernah diajarkan di sini. Ibu justru malah menyiksa kamu di sini. Maafkan ibu. Bu Sri minta maaf sama Sinta. Dan lebih kagetnya lagi tiba-tiba Bu Sri mengucapkan, kamu sudah ke tempatnya Yayu ya? Anaknya almarhum Lastri. Perias pengantin. Iya Bu. Kok ibu tahu? Iya, aku kerasa. Di sini akhirnya Sinta ingat. Oh iya, Sinta pernah melihat kalau Bu Sri ini bermain dengan dukun tentang hal-hal mistis seperti itu. Karena pernah kan waktu itu saat Sinta ini di situ zaman dulu Sinta disuruh nyapu segala macem gitu kan ya. Sinta ini kan sempat membuang sesajen-sesajen yang dipikirnya Sinta ini udah gak kepake. Dan gak lama kan ada dukun juga yang datang. Sinta kaget pas waktu dukun ritual dan sempat juga melihat Bu Sri ritual. Apakah ini yang Bu Sri ini yang menyantet-nyantet segala macem. Nah mungkin di sini Bu Sri ini dia nggak ada arah mau nyerang si Sinta karena mungkin Bu Sri ini mikir kan, ini anak orang nggak punya, tapi kok lama kelamaan dia tumbuh menjadi perias yang alami, yang dia ini hanya melihat sekali dia langsung ngerti segala macam. Ini yang mungkin membuat Bu Sri ini jadi takut segala macam. Sinta, dengerin ibu, sampaikan maaf ke Yayu. Ibu ini pernah berbuat jahat sama ibunya Yayu, Bu Lastri. Bu Lastri itu guru riasnya ibu. Ternyata Bu Lastri ini adalah gurunya Bu Sri. Dan menurut pengirim ceritanya, nah dulunya itu Bu Sri ini murid yang ngeyel. Sering ngeyel kalau dibilangin. Setiap ngerias ini gak sopan. Dan kalau ditegur, ini gak terima. Berjalannya waktu karena memang Bu Sri anak orang kaya. Memang kayaknya ini beda nih. Kalau memang Bu Lastri ini usahanya Bu Lastri ini menjadi seorang perias handal. Nah, kalau Bu Sri ini karena memang dia terbiasa dengan keluarga yang mewah segala macam, ini dengan gampang. Ini tinggal menyewa dukun aja nih. Kalau aku udah dapat ilmunya, aku habisin dia. Bu Sri ini punya pemikiran seperti itu. Hingga pada akhirnya mencelakai Bu Lastri dengan santet. Beneran ya Sinta, sampaikan maafku sama Yayu. Aku tahu kamu udah kesana. Aku ngerti. Iya Bu. Dan Sinta pun bertanya sama Bu Sri, Bu nuwun sewu, maaf Pak, Mbak, semua yang ada di sini, maaf kalau pertanyaan saya ini lancang. Apa? Kamu mau nanya apa, Nduk? Kata Bu Sri. Nah, di sini Sinta ngomong, Bu, apa benar keturunannya dari Bu Lastri ini gak boleh ada yang jadi perias, Bu? Maaf ya Bu, kalau saya ini lancang Bu. Gak apa-apa, Nduk. Udah. Gak apa-apa, sampaikan maaf ibu saja sama Yayu, anaknya Bu Lastri. Sampaikan maaf dari ibu. Nah, keesokan hari, ini Sinta kembali lagi nih main ke tempatnya Bu Yayu. Sinta ini sesampainya di sana langsung ketemu sama Diana. Diana yuk main rias-riasan. Saat itu Diana seneng diajak main riasan. Asik, ayo Mbak main riasan. Nah, Bu Yayu yang mendengar, ini Bu Yayu langsung ngomong sama si Sinta. Mbak Sinta tolong, ojo Mbak Sinta tolong. Bu, udah Bu aman. Lagian saya kesini juga mau sekalian mau nyampein pesanan orang. Pesanan apa? Kok bisa disampaikan lewat Mbak Sinta ini gimana toh? Jadi gini Bu, ada seseorang yang lagi sakit dan beliau ini menyuruh saya untuk menyampaikan maaf. Karena beliau ini mengaku pernah menyakiti almarhum Bu Lastri.
Lah, siapa toh? Iya Bu, tapi udahlah, tidak perlu balas dendam. Enggak, tapi memang bener gak sih itu santetnya ini udah berhenti atau apa? Sudah Bu, sudah. Orangnya udah sakit parah Bu. Dia itu Bu Sri Bu. Mbak Sri Prias penganten? Iya Bu. Lah Mbak Sri itu kan dulunya muridnya Ibu. Iya, beliau sudah mengaku semua. Beliaulah yang menyakiti Ibu hingga Ibu meninggal. Lah terus nanti anak saya udah aman semuanya Bu. Diana kelak bisa jadi Prias penganten. Nanti bisa bantuin saya Bu. Dan pada akhirnya disinilah akhirnya tangis haru. Bu Yayu senang, lega mendengar itu semua. Bu Yayu juga menyampaikan ke suaminya, dan suaminya ikut lega juga, bahwa Diana nantinya bisa jadi Prias penganten. Berjalannya waktu akhirnya Diana juga semakin pintar ngerias. Sering diajak oleh Sinta ngerias kesana kemari segala macam kalau pas libur sekolah segala macam. Dan Sinta ini setiap mendapatkan fee, mendapatkan uang, Sinta selalu membagikan ke Diana juga. Ditabung buat beli make up, nanti dikumpulin. Yo, buat kamu belajar ngerias sendiri nantinya biar mandiri. Nggih Mbak, Diana seneng. Jadi memang dari dulu pas Diana lagi kecil, pas Diana ini lagi nganter teman-temannya dirias, ini sebenarnya bukan minta dirias, tapi dia ingin belajar ngerias. Ya namanya darah turun temurun, mungkin terahnya seperti itu, ya kan? Nah inilah sudah terbongkar semua. Ternyata selama ini pelakunya adalah Bu Sri. Dan hubungan Sinta dengan Pak Tohari pun masih terjalin bagus, masih terjalin baik. Dan cerita ini dikirim oleh, kita sebut saja tadi, Mbak Sinta, ya. Dan ini cerita yang udah lama sekali, berjalannya benar-benar sangat rumit sekali. Saya menghafal dengan tim ini benar-benar butuh waktu lama. Ceritanya sangat epik sekali, ada horor dibumbui dengan benar-benar penuh lika-liku drama kehidupan. Yang saya pikir ini nggak ada nih cerita kayak gini, ternyata ada cerita yang seperti ini. Itulah kisahnya, dan di sini banyak edukasi baik, edukasi bagus diambil, dan yang buruk dibuang, yang jelek dibuang, ya. Dan mohon maaf apabila saya ini bercerita ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan buat teman-teman yang ngirim cerita, teruslah ngirim cerita, masih diperbolehkan kok. Tapi bener-bener bersabar yo, nunggu urutan gitu. Karena memang banyak sekali dan kita pilih-pilih yang kita mudeng ceritanya. Nah gimana sih cara ngirim cerita agar mudah dihafalkan? Caranya ngirim cerita ini per paragraf. Per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Oke, nah kirimnya kemana? Bisa ke DM Instagram saya @dodosinjo atau bisa kirim ke WA saya 0858 704 3333 6, 3-nya 4 kali. Nah gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo, Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti sukses selalu selagi hal itu masih positif ya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo yang bertugas malam ini. Ada Mas Basek, ada Mas Lutfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita.